Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, semester 4 Prodi Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara uji hipotesis, uji normalitas, dan uji validitas menggunakan SPSS. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai cara uji hipotesis menggunakan SPSS. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu mengenai apa tujuan dari uji hipotesis. Jadi uji hipotesis tujuannya adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan data-datanya. Di sini saya mengambil 20 responden. Masukkan di sini. Sudah masuk. Kemudian ambil ininya. Masukkan lagi di sini. Setelah itu kita klik variabel view. Kemudian kita ubah ini menjadi X, kemudian kolom kedua menjadi Y. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian kita ke data view kembali. Ke data view, setelah itu kita klik analyze. Lalu pilih analyze, lalu kita pilih regression, lalu linear. Setelah kita masukkan variabel X ke independen, kemudian variabel Y ke dependen. Lalu setelah itu kita klik statistik. Pastikan regression coefficient-nya itu tercentang estimate, mode fit, dan deskriptif. Setelah itu kita continue, lalu klik OK. Lalu hasilnya akan muncul. Jika seperti tadi penjelasannya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat nilai signifikansi variabel X terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi itulah tadi cara penggunaan SPSS
untuk melakukan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu uji normalitas, karena sebelumnya kita sudah melakukan uji hipotesis menggunakan SPSS. Jadi selanjutnya yaitu uji normalitas menggunakan SPSS. Pertama yaitu kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu seperti tadi. Variabel X-nya, kemudiannya itu ada 20. Kan kemudian masukkan juga yang hasilnya. Jadi sebelum menjelaskan langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya tujuan dari uji normalitas. Jadi uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Metode uji normalitas yang sering digunakan adalah uji sampel Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Baik, langsung saja karena saya sudah membuka aplikasi SPSS dan memasukkan datanya. Setelah itu kita ketik variabel view, lalu kita ganti kolom pertama itu dengan kolom name-nya itu menjadi X dan ini menjadi Y. Kemudian kita ganti seperti tadi ya. Kita ganti desimalnya menjadi 0. 0. Ganti ya haminya. 0. Kemudian kita ganti labelnya. Labelnya ya kita ganti dengan kita kasih masuk dengan nama jumlah siswa, kemudian di kolom kedua yaitu hasil penelitian. Setelah itu kita kembali ke data view, lalu klik analysis dengan cara klik analyze. Dengan cara klik analis untuk mencari nilai residual dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kita klik analis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kita masukkan jumlah siswa X ke independen atau variabel X-nya, kemudian kita masukkan hasil penelitian atau variabel Y-nya ke dependen. Setelah itu kita klik save. Setelah itu pilih under residualnya, kita pilih unstandardized. Setelah itu kita klik continue. Lalu klik OK.
Datanya muncul seperti ini ya, seperti di layar. Seperti di layar. Jika hasil nya tadi lebih besar dari 0,5, maka itu normal. Tetapi jika hasilnya itu lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya eh, tidak normal. Jadi itulah tadi cara uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Jadi itulah tadi cara uji normalitas menggunakan SPSS. Selanjutnya yaitu cara uji validitas menggunakan SPSS. Jadi itulah tadi cara melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Selanjutnya eh, cara melakukan uji validitas eh, menggunakan SPSS. Baik, langsung saja kita melakukan uji validitas menggunakan aplikasi. Jadi yang pertama itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan dari melakukan uji validitas. Jadi uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket atau kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Adapun data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid dengan kriteria pengujian yaitu eh, menggunakan nilai signifikan p-value. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti data tersebut valid. Sebaliknya jika nilai signifikan data lebih besar dari 0,05 maka data tersebut tidak valid. Kita kembali ke SPSS-nya. Jadi pertama kita harus copy datanya terlebih dahulu. Copy datanya terlebih dahulu. Copy. Terus kita masukkan lagi ke SPSS-nya. Kita masuk ke SPSS-nya. Kita perbesar dulu ya. Masukkan. Nah, jadi sudah masuk. Seperti ini ya kelihatannya. Kemudian kita ke variabel view. Kita ubah desimalnya menjadi 2. 0. Maksud saya 0. Kemudian semuanya kita ubah menjadi 0. Ubah menjadi 0. Terus ininya yang name ini yang variabel 001-nya itu kita ubah menjadi X1. Begitupun selanjutnya kita ubah menjadi X2. Dan seterusnya ya sampai
Kemudian yang terakhir kita ubah menjadi total karena itu merupakan hasil dari penelitian. Terus setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita klik data view, kita klik analysis, kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate. Akan seperti ini tampilannya. Setelah itu pastikan juga sebelum itu correlation coefficient-nya itu tercentang persen. Kemudian itu kita pindahkan ini semua kita Ctrl A dulu atau kita copy semuanya. Kemudian pindahkan semua data-data ini ke variabel dengan cara menekan tanda panah yang berada di tengah-tengah. Oke, sudah pindah semuanya. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita tekan OK. Ya, lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi seperti tadi data pengujiannya itu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut valid. Sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut tidak valid. Hasilnya akan muncul ya seperti ini. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.